Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Queen Zahra Nur. Saya dari kelas 11D. Saya Syafa Azani. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang perjanjian perundingan Renville. Cekidot. Perjanjian Renville tercatat sebagai peristiwa penting dan bersejarah bagi Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan melalui upaya diplomasi. Sebab kala itu Belanda ingin kembali menguasai Indonesia dirangkumi dari berbagai sumber. Berikut sejarah mengenai latar belakang perjanjian Renville, isi perjanjian Renville hingga dampaknya bagi Indonesia. Latar belakang perjanjian Renville. Perjanjian Renville dilatar belakangi oleh pertikaian yang terjadi antara Indonesia dan Belanda. Pertikaian disebabkan oleh serangan Belanda ke Indonesia yang terjadi pada 12 Juli 1947 atau dikenal dengan agresi militer Belanda I. Serangan yang dilakukan Belanda ke Indonesia itu mendapat perhatian negara lain dan menjadi kecaman internasional. Kemudian pada 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB ikut turut tangan untuk membantu menghentikan serangan Belanda tersebut. Akan tetapi, pada 5 Agustus 1947, Belanda dan Indonesia kembali mengumumkan akan melakukan gencatan senjata, hingga membuat Dewan Keamanan PBB mengambil langkah penyelesaian. Dewan Keamanan PBB kemudian membentuk Komisi 3 Negara atau KTN, terdiri atas Australia, Belgia, dan Amerika Serikat, yang bertugas untuk memediasi dan menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda. KTN juga berusaha mendekatkan kedua belah pihak, yaitu Belanda dan Indonesia, untuk menuntaskan segala pertikaian dan persoalan militer secara politik. Amerika Serikat selaku salah satu anggota KTN berhasil mempertemukan Indonesia dan Belanda dalam perundingan yang berlangsung di atas kapal perang Renville milik AS. Perundingan Renville secara resmi dimulai pada 8 Desember 1947 di kapal Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Widjojoatmojo, orang Indonesia yang memihak Belanda. Tokoh-tokoh dalam perjanjian Renville. Sejumlah tokoh-tokoh yang turut hadir dalam perundingan dan perjanjian Renville adalah sebagai berikut. 1. Delegasi Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin, Ketua Ali Sastroamidjojo, H. Agus Salim, Dr. J. Leimena, Dr. Choatik Len, dan Nasrun. 2. Delegasi Belanda diwakili oleh R. Abdul Qadir Widjojoatmojo, Mr. H. A. L. Van Verebroek, Dr. P.J. Koot, dan Mr. Dr. CHR Somokil. 3. PBB sebagai mediator diwakili oleh Frank Graham, Paul van Zeeland, dan Richard Kirby. Belanda berdaulat atas Indonesia sebelum Indonesia mengubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Isi perjanjian Renville. Setelah dilakukan perundingan, disepakatilah pokok-pokok perjanjian Renville pada 17 Januari 1948. Berikut isi pokok perjanjian Renville dikutip dari modul Sejarah Indonesia SMA kelas 11 2020. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. 2. Disetujuinya sebuah garis demarkasi Vanmuk yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. 3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Perjanjian Renville tersebut kemudian ditandatangani pada tanggal 19 Januari 1948. Dampak perjanjian Renville bagi Indonesia. Pendatanganan perjanjian Renville tercatat banyak memberikan dampak yang membawa kerugian bagi Indonesia. Selain itu,
Kesepakatan dari Perjanjian Renville justru membuat hubungan Indonesia-Belanda kian memanas. Dampak dari Perjanjian Renville bagi Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Mempersempit wilayah RI. Dilansir dari buku Indonesia Nasional, Revolution 1945 sampai 1950. Tulisan Anthony Reid, keberadaan garis demarkasi Van Mock dinilai sebagai hinaan karena wilayah Indonesia jadi semakin dipersempit. Bahkan wilayah yang disepakati menjadi lebih kecil dari sebelumnya dalam Perjanjian Linggarjati yang menyepakati Jawa, Sumatera, dan Madura. Justru berdasarkan garis demarkasi Van Mock, wilayah Republik Indonesia berkurang yang menyisakan Banten, sebagian Jawa Tengah, dan Madura. 2. Perekonomian Indonesia terhambat. Perjanjian Renville juga memberikan dampak bagi perekonomian Indonesia yang diblokade secara ketat oleh Belanda agar pejuang Indonesia kesulitan dan bersedia menyerah kepada mereka. 3. Memicu reaksi keras dan aksi pemberontakan. Perjanjian Renville yang memicu reaksi rakyat yang menganggap kabinet baru berpihak kepada Belanda. Selain itu, para TNI yang masih berada di daerah-daerah yang dikuasai Belanda harus ditarik mundur ke wilayah RI di sekitaran Yogyakarta. Contohnya ribuan pasukan dari divisi Siliwangi dan pasukan dari Jawa Timur. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa hijrah atau perjalanan panjang tentara divisi Siliwangi dari Jawa Barat ke Jawa Tengah dan Yogyakarta.